Halo teman-teman, kenalin nama aku Elsa Mani Huruf dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membuat video analisis sumber sejarah mengenai peristiwa G30 SPKI. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham tentang cerita atau peristiwa G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Latar belakang peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada malam hari pada tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan upaya penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi militer Indonesia. Pada era 1960-an, konstelasi politik di Indonesia didominasi oleh 3 kekuatan utama, yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. PKI sebagai partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan. Namun, hubungan PKI dan Angkatan Darat tidak harmonis, di mana keduanya saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Ketegangan ini diperparah oleh kebijakan Presiden Soekarno yang lebih condong mendukung ke arah PKI, terutama melalui konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Pada saat yang sama, kesehatan Presiden Soekarno mulai menurun dan menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang akan menggantikannya. PKI yang khawatir akan kehilangan pengaruh jika Soekarno meninggal dan kekuasaan jatuh ke tangan Angkatan Darat, diduga merencanakan sebuah gerakan untuk mengambil alih kekuasaan. Gerakan ini dikenal sebagai 30 SPKI. Pada malam 30 September 1965, pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion Kawal Presiden Cakrabiawa, bergerak untuk menculik 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI. Mereka adalah yang pertama Letjen Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kedua Majen R. Suprapto, Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang ketiga Majen M.T. Haryono, Asisten 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang keempat ada Majen S. Parman, Asisten Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kelima ada Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten keempat Menteri Panglima Angkatan Darat. Yang keenam ada Brigjen Sutoyo Siswo Maiharjo, Ajudan Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang ketujuh ada Letjen Anumerta Siswondo Parman. 6 dari ke-7 perwira tersebut ditemukan tewas di dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Sementara itu, 1 perwira Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil selamat meskipun putrinya Ade Irman Suryani Nasution menjadi korban. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Beberapa tokoh penting yang peristiwa ini adalah di antara lainnya. Yang pertama ada Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Presiden Cakrabiarawa yang memimpin gerakan di lapangan. Yang kedua ada Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, ketua PKI yang diduga sebagai dalang utama dari gerakan ini. Yang ketiga ada Kolonel Abdul Latif, perwira tinggi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan G30 SPKI. Yang keempat ada Maijen Soeharto, saat itu menjabat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang kemudian mengambil alih kepemimpinan setelah peristiwa ini. Selanjutnya dampak dari peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, 1. Perubahan kekuasaan. Kekuasaan Presiden Soekarno secara bertahap melemah setelah peristiwa ini dan akhirnya Soekarno digantikan oleh Soeharto. Yang kedua, pembantaian massal. Setelah G30 SPKI gagal, terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau sebagai simpatian PKI di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada trauma nasional. Peristiwa ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi bangsa Indonesia dan mempengaruhi konstelasi politik serta sosial negara untuk beberapa dekade berikutnya. Yang keempat ada pelarangan ideologi komunis. Segala hal yang berbau komunis dilarang di Indonesia, termasuk partai-partai berhaluan kiri. Yang kelima ada perkembangan Orde Baru. G30 SPKI menjadi titik awal dari kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Selanjutnya, gerakan peristiwa G30 SPKI adalah bagian kelam dari sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Pemahaman yang baik mengenai latar belakang jalannya peristiwa, tokoh-tokoh yang terlibat, dan nampaknya bagi bangsa Indonesia sangat penting untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sekian
video yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih.